Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saudara sekalian menekan tombol subscribe, like, dan komen ya di bawah video ini. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia Raihanisa dari kelas Komunikasi 1M, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Senang sekali rasanya hari ini saya masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berbagi ilmu kepada saudara semua. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita rezeki selama ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berkorban demi umatnya, sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini, atau yang sering kita kenal dengan zaman modern. Di zaman ini, hampir semua tatanan hidup di masyarakat mengalami perubahan karena adanya proses globalisasi. Ini adalah proses pertukaran segala aspek kehidupan, baik ilmu pengetahuan dan kebudayaan secara global. Proses ini dapat mengubah suatu tatanan kehidupan masyarakat lampau menjadi sesuatu yang baru dengan adanya pertukaran ide-ide yang terus berkembang dan maju. Semakin banyak tren atau mode masa kini yang seiring waktu terus berganti, mulai dari teknologi, kebudayaan, makanan, musik, tarian, hingga busana. Berhubung pembahasan kita kali ini mengenai aurat, ini sangat berkaitan dengan tren mode busana atau pakaian. Seperti yang kita lihat, bahwa mode fashion lebih banyak berpengaruh pada pakaian wanita. Berbagai macam gaya digunakan para wanita untuk mempercantik dirinya, dan kadang ada juga yang terlupa akan hukum berpakaian yang baik menurut Islam. Bukan merupakan masalah bagi kita umat Islam untuk mengikuti mode fashion masa kini, asal tidak mengurangi fungsi dari pakaian itu sendiri, yaitu sebagai penutup aurat. Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh kelihatan. Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batasan anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya, karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini ada karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat adalah bagian dari kehormatan untuk menjaga umat Islam dari hal-hal yang dapat membawa mereka kepada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada diri sendiri. Maka para ulama berunding tentang cara pencegahan agar umat tidak menebar aurat mereka, yaitu dengan menetapkan batasan-batasan aurat dari laki-laki dan perempuan, tentunya dengan sumber hukum Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa yang menjadi batasan aurat untuk seorang laki-laki yaitu mulai dari perut atau pusar hingga lutut mereka. Jadi, laki-laki yang menggunakan celana pendek di atas lutut bisa dikatakan bahwa auratnya terlihat dan harus ditutup. Selanjutnya, mengenai batasan aurat perempuan yang sangat berbeda dari laki-laki, yaitu seluruh tubuh mereka, kecuali muka dan telapak tangan. Maka selain kedua bagian tersebut, wajib bagi perempuan untuk menutupnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sudah dijelaskan di ayat tersebut bagi para perempuan untuk menutup aurat mereka, salah satunya dengan cara mengulurkan jilbabnya agar lekuk tubuhnya dapat tertutupi. Namun sekarang, sangat banyak dari kaum hawa yang masih tidak menggunakannya, atau ada sebagian mereka yang menggunakan jilbab tetapi tak sesuai syariat, yang memendekkannya atau menggunakan bahan yang cukup transparan. Padahal sebenarnya mereka bisa saja tetap mengikuti tren fashion pada saat itu tanpa mengubah fungsi dari pakaian, yaitu penutup aurat.
Misalnya, mereka menciptakan fashion sendiri dengan mencampurkan mode saat itu, kemudian ditambah dengan beberapa bahan kain pada bagian tertentu, agar menjadi pakaian syar'i yang modis. Namun, masih banyak yang belum terpikirkan akan hal itu. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu orang-orang yang menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya bergoyang-goyang bak bunuh onta. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang memukul orang lain dan wanita-wanita yang mengumbar aurat mereka dengan menggunakan pakaian yang seksi, maka mereka tidak akan dapat mencium bau surga. Sedangkan hanya mencium bau surga saja tidak diizinkan, apalagi masuk ke dalamnya. Tidak ada ruginya bagi kita untuk menutup aurat, melainkan mendapatkan segudang kebaikan. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala karena kita telah mentaati perintahnya untuk tidak mengumbar aurat. Kemudian kita dapat terhindar dari fitnah, terhindar dari kejahatan di masyarakat, terhindar dari wabah penyakit, dan terhindar dari ketidakakuran antar pasangan. Lalu dapat menjaga aib pada diri kita, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis ataupun sesama jenis, dan dapat menunjukkan identitas bahwa kita seorang muslim. Sangat banyak hikmah yang didapat jika kita menaati perintah Allah untuk menutup aurat. Mari kita semua berdoa agar menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga aurat dan pandangannya dari segala hal yang bisa mendatangkan zina ataupun fitnah, dengan mulai menggunakan pakaian-pakaian yang memenuhi syarat menutup aurat, yaitu tidak tipis atau transparan, kemudian tidak ketat sampai membentuk lekuk tubuh, menggunakan hijab yang menjulur hingga menutupi dada bagi yang perempuan, dan menggunakan celana yang dapat menutupi aurat bagi laki-laki. Dalam surat Al-Qasas ayat 5-6, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah dapat memberi hidayahnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.